Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Kartografi Dasar. Oke, untuk pertemuan kali ini, pada minggu ini kita akan membahas tentang skala peta. Oke, jadi kita sudah pernah membahas tentang pengertian peta mental, definisi kartografi, kemudian pada minggu lalu kita membahas tentang bentuk bumi dan sistem koordinat. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya skala peta. Oke, apa itu skala peta? Ya kan, yang namanya peta itu erat sekali dengan yang namanya skala. Tapi sebenarnya apa itu skala peta? Oke, jadi yang dimaksud dengan skala peta itu merupakan perbandingan jarak antara dua titik di sembarang peta, skets maupun foto dengan jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Dengan kata lain, bahwa skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ya, jadi secara garis besar namanya skala peta itu kita membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Lalu bagaimana cara kita menyatakan skala? Oke, jadi ada beberapa cara untuk bisa menyatakan skala peta. Yang pertama adalah kita menggunakan skala angka atau pecahan. Ya, jadi di sini kita skalanya itu dinyatakan dengan angka atau pecahan. Contohnya, skala angka, numerical scale, itu 1:50.000. Sedangkan untuk skala pecahan, ya, fraction, itu berarti 1/50.000. Nah, 1/50.000 maupun 1:50.000 itu maksudnya adalah satu satuan jarak pada peta itu dia mewakili 50.000 satuan jarak horizontal di permukaan bumi. Atau dengan kata lain, 1 cm pada peta akan mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ya, jadi jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi. Lalu cara menyatakan skala yang kedua adalah skala juga bisa dinyatakan menggunakan deskripsi atau menggunakan kalimat. Pada peta yang tidak menggunakan satuan pengukuran metrik, ya, misalnya ini digunakan pada era zaman dulu di Inggris, yaitu digunakan skala dengan kalimat. Contohnya adalah 1 inch to 1 mile, kemudian ada 1 inch to 2 miles, di mana kemudian diketahui bahwa jika 1 inci itu sama dengan 2,54, kemudian 1 mile itu sama dengan 160,934 cm, maka ketika dinyatakan dalam bentuk cm, dalam bentuk angka menjadi 1:63.360 dan 1:126.720. Gitu. Jadi incinya ini di-convert dulu, dikonversikan ke centimeter berapa, kemudian mil-nya ini juga dikonversikan ke centimeter. Nah, dari situ kemudian bisa menghasilkan 1:63.360. Ya. Selanjutnya untuk cara menyatakan skala yang ketiga adalah menggunakan skala grafis. Ya, jadi skala yang ditunjukkan dengan membuat garis linier dengan membuat perbandingan pada setiap ruasnya. Jadi ada satu garis lurus, kemudian dia dibagi-bagi menjadi satuan yang ukurannya sama panjang.
Contohnya kalau kita perhatikan pada gambar skala yang kanan ini. Ya, di bagian kanan. Kita lihat ada satu garis, kemudian dibagi-bagi, ya, di mana tiap ruasnya ini bernilai 1 km. Nah, lalu ketika, di sini misalnya jarak setiap angka itu adalah 1 cm, ya, jadi di peta ini jarak tiap ruasnya ini adalah misalnya 1 cm, maka kemudian itu berarti 1 cm di peta itu mewakili 1 km di lapangan. Gitu. Nah, dari skala grafis, kemudian kita bisa menentukan atau menghitung skala angkanya. Ya, jadi rumusnya ini skala S sama dengan map distance, yaitu merupakan jarak pada peta dibagi dengan ground distance, yakni adalah jarak di lapangan. Nah, di sini ada latihannya. Oke, contohnya. Pada peta skala 1:25.000, berapa panjang skala grafis yang menyatakan jarak 4 km di lapangan? Oke, jadi di sini kita ketahui skala numeriknya adalah 1:25.000, kemudian jarak sebenarnya di lapangan atau di permukaan bumi adalah 4 km, maka kemudian berapa panjang skala grafisnya? Oke, silahkan kalian coret-coret, bisa di-pause dulu untuk bisa mencoret-coret. Tiga, dua, satu. Ya. Ini adalah jawaban latihan pertama. Oke, tadi diketahui skalanya adalah 1:25.000 atau dengan kata lain juga 1/25.000. Ground distance-nya adalah 4 km, berapakah map distance-nya? Kemudian di sini tadi skala sama dengan map distance dibagi ground distance, maka map distance sama dengan skala dikali ground distance. Skala 1/25.000 dikali 4 km, 4 km dijadikan menjadi cm, berarti 4 kali 100.000 cm. Sama dengan hasilnya adalah 16 cm. Nah, mulai sekarang kalian juga harus berlatih ya, maksudnya selalu ingat konversi antara kilometer ke sentimeter, sentimeter ke meter, dan lain sebagainya, supaya memudahkan dan mempercepat kalian dalam melakukan perhitungan nantinya. Oke, lalu apa kelebihan skala grafis dibandingkan skala angka? Nah, kalau kita perhatikan kan sekarang sudah ada teknologi yang bisa memperkecil maupun memperbesar gambar gitu ya. Nah, skala numerik maksud saya, skala numerik ini dia sifatnya statis. Dia tidak mengikuti perubahan. Artinya kalau misalnya si petanya itu kita perbesar, skala numeriknya akan sama. Akan tetapi kalau yang skala grafis atau skala garis itu sifatnya dinamis. Dia bisa mengikuti perubahan. Sehingga ketika peta itu diperbesar, nah skalanya menjadi ikut besar. Sehingga untuk aplikasi peta cetak itu baiknya kita menggunakan skala garis. Ya, jadi mencantumkannya skala garis. Oke, yang kedua, topik yang kedua adalah kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung skala yang tidak tercantum. Oke.
Sebelumnya jangan lupa untuk presensi saya sudah sertakan passwordnya di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita mencari skala peta yang tidak tercantum? Cara yang pertama adalah dengan membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. Dari situ kemudian rumusnya P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P2 itu merupakan penyebut skala yang dicari. Kemudian D1 adalah jarak peta yang sudah diketahui skalanya. Lalu D2 adalah jarak pada peta yang dicari skalanya, dikali dengan penyebut skala yang diketahui skalanya. Ya, jadi kita ingin mengetahui penyebut skala. Oke. Contohnya di sini, ya. Berapakah penyebut skala peta 2 dan skala peta 2? Ya. Jadi ada peta 1, ini kemudian ada peta 2. Di peta 1, ya, pada area yang sama, ada objek A, ada objek B. Di peta 2 juga demikian, ada objek A, ada objek B. Ya, jadi objeknya ini sama. Di peta 1, ini skalanya 1/50.000. Ya. Nih, skalanya 1/50.000. Kemudian, jarak antara objek A ke objek B adalah 2 cm. Kemudian diketahui juga di peta 2 jarak antara objek A dan objek B adalah 4 cm. Pertanyaannya adalah berapakah penyebut skala peta dan skala peta 2? Ya. Jadi 2 pertanyaannya. Oke, silahkan dikerjakan, dicoret-coret. Nah, jawab pada selembar kertas maupun buku kalian, lalu upload jawaban kalian pada kolom diskusi psikologi. Jawabannya nanti juga akan saya sertakan di psikologi setelah kalian mengupload jawaban kalian. Oke, itu tadi cara yang pertama, ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Contohnya, kalau misalnya ada titik C dan D, ya, objek C, objek D, kemudian jaraknya itu pada peta adalah 4 cm. Nah, lalu ketika kita melakukan pengukuran di lapangan, ternyata objek C dan objek D itu berjarak 100 meter. Maka kemudian di situ kita bisa menghitung skala petanya. Ya. Skala peta adalah perbandingan antara jarak peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya di lapangan, maka kemudian 4 cm dibagi 10.000 cm. Ya. Jadi 100 meter dikonversikan ke cm. Dikalikan 100 menjadi 10.000 cm. Ketemulah 1/2500 atau 1/2500. Itulah skalanya. Nah, ada lagi cara yang lain. Cara yang lain adalah kita melihat dari garis kontur. Nah, ini terutama pada peta topografi skala yang menengah maupun yang besar. Caranya adalah kontur interval, yaitu CI dalam meter, sama dengan 1/2000 kali penyebut skala dalam cm. Nah, di sini ada istilah baru ya, garis kontur. Jadi di peta itu
ada yang namanya garis kontur. Garis kontur itu dia merupakan garis yang menghubungkan area dengan ketinggian yang sama. Ya, jadi informasi ketinggian pada peta itu bisa dinyatakan melalui garis kontur maupun titik tinggi. Nah, di sini kemudian ada yang namanya kontur interval atau bahasa Indonesianya adalah selang kontur. Selang kontur itu merupakan jarak atau perbedaan antara nilai satu kontur dengan kontur yang lainnya. Ya, jadi contohnya di peta kita melihat ada satu garis, ya, ini garis kontur. Nah, kemudian ada informasi tentang nilai ketinggiannya. Ya, nilai ketinggian ini umumnya dinyatakan dalam satuan meter. Jadi garis yang ini itu 30. Kemudian selanjutnya adalah 42,5, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah 55. Nah, maka ini kontur intervalnya adalah 12,5 ya dalam meter. Nah, rumus kontur interval ini adalah 1/2000 dikali penyebut skala. Penyebut skalanya itu dalam satuan sentimeter. Maka kemudian kalau misalnya ada peta kita lihat garis konturnya, kemudian selang konturnya diketahui adalah 12,5, ya, jadi CI-nya atau kontur intervalnya adalah 12,5, maka berapa penyebut skala petanya? Maka caranya adalah CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Berarti penyebut skala sama dengan CI dikali 2000 sama dengan 12,5 dikali 2000 adalah 25.000. Jadi kalau penyebut skalanya 25.000, skala petanya adalah 1/25.000. Ya, jadi skalanya adalah 1/25.000. Gitu. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, ini jadi contohnya garis kontur pada peta RBI skala 1/25.000. Jadi kalau kita bisa lihat pada warna yang coklat nih ya, ada garis-garis, nah itu disebut sebagai garis kontur. Garis-garis ini. Sedangkan ada angka ini, ya, kecil-kecil, itu disebut sebagai spot high atau titik tinggi. Nah, sekarang sebagai latihan, diketahui CI-nya atau kontur intervalnya adalah 25 meter. Maka berapa skala petanya? Yuk, dicoba. 3, 2, 1. Ya. Oke, diketahui CI sama dengan 25 meter, maka berapa skala petanya? Maka tadi rumusnya CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Kalau penyebut skalanya 25 kali 2000, kemudian jadi skalanya adalah 1/50.000 atau 1/50.000. Sip, kita lanjutkan. Selanjutnya, cara yang lain untuk bisa mengetahui atau menghitung skala pada peta yang skalanya tidak tercantum, maka kita bisa menghitungnya dari menghitung jarak pada gratikul di peta.
pada jaring-jaring paralel meridian di peta tersebut. Nah, jika diketahui panjang 1 derajat paralel di ekuator itu kurang lebih 110,56 km. Kemudian kita lihat di petanya, ya, kalau jarak antar paralelnya itu adalah 1,9 cm, maka kemudian 1,9 cm mewakili 1 derajat paralel atau 110,56 km. Lalu dikonversikan menjadi 1 cm mewakili 581, sekian km. Bisa dibulatkan menjadi 1/5.800.000, ya. 1/5.800.000. Ya. Jadi panjang sebenarnya dalam paralel itu berapa? Kemudian panjang paralel, jarak antar satu paralel dengan paralel yang lain, itu berapa juga di petanya. Tinggal dihitung. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara memperbesar dan memperkecil skala. Yang pertama adalah caranya dengan menggunakan bantuan grid bujur sangkar atau disebut juga sebagai cara atau metode Union Jack. Jadi di sini ada peta skala 1/100.000, kemudian diperbesar menjadi peta skala 1/50.000. Ya, jadi kita membuat grid-grid atau kotak-kotak 1/100.000 ke 1/50.000 itu kan perbesarannya 2 kalinya ya. Jadi besar gridnya atau ukuran gridnya pun juga sama, mengikuti ya. Jadi 2 kalinya ukuran grid sebelumnya. Dari situ kemudian baru fitur atau objek yang tergambar pada peta itu kemudian dipindahkan, ya, digambarkan mengikuti grid-grid tersebut. Cara yang kedua adalah menggunakan pantograf. Ya. Jadi ada satu alat namanya pantograf. Ini bisa digunakan baik untuk memperbesar maupun memperkecil skala. Jadi kalau kita lihat pantograf ini dia punya lengan-lengan gitu ya. Ada lengan A, lengan B, kemudian lengan C. Ya, di mana lengan A, B, C ini merupakan lengan yang memiliki skala faktor yang sama. Lalu ada kertas gambar dan juga petanya. Ya, jadi ini peta yang bawah ini merupakan peta awal. Kemudian yang kertas gambar ini adalah hasilnya. Rumusnya adalah skala peta yang akan diubah dibagi dengan skala peta yang diinginkan dikali dengan 500. Nah, kelebihan dari pantograf ini adalah dari aspek akurasi skalanya yang bisa dipertahankan, akan tetapi sulit digunakan untuk peta yang detail. Nanti juga akan saya sertakan video ya, untuk bisa memberikan gambaran bagaimana menggunakan pantograf ini. Contoh perhitungannya adalah, misalnya peta akan diperbesar atau diperkecil 1/5-nya. Ya, maka skala faktor adalah 1/5 dikali 500 sama dengan 100. Lalu, alat pantografnya ini disetting sedemikian rupa sehingga masing-masing lengan itu akan punya skala faktor yang sama, yaitu tadi hasilnya 100. Kalau misalnya peta akan diperbesar, maka peta tersebut diletakkan di tempat A dan kertas gambarnya di tempat B. Ya, kalau petanya mau diperkecil, itu tinggal dibalik. Nah,
cara selanjutnya adalah menggunakan alat yang namanya mapograph. Ya, pada alat ini itu sudah dilengkapi dengan lensa yang dia bisa digunakan ke atas dan ke bawah untuk bisa mengakomodir perubahan skala. Ya, jadi di sini ada lensa, kemudian di sini ada petanya. Nah, ini tuasnya ini bisa dinaikkan atau diturunkan ya untuk mengakomodir perubahan skala. Nah, bayangan peta yang akan diperbesar dan diperkecil akan jatuh di meja gambar, kemudian bisa digambar kembali sesuai dengan posisi bayangan. Oke, lalu ada pertanyaan ini. Kemudian bagaimana hubungan antara skala peta dengan kedetailan peta maupun juga cakupan areanya? Nah, ini kemarin atau minggu sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. A small scale shows a larger area with little details. Ya, jadi peta skala kecil itu bisa mencakup area yang lebih besar dengan little detail. Ya, jadi kedetailannya lebih rendah. Cakupannya luas tetapi kedetailannya rendah. Sedangkan large scale, peta skala besar, cakupannya itu smaller area, cakupannya lebih sempit, tetapi more detail. Ya, jadi lebih detail. Ini bagian atas itu adalah small scale. Ya, ini satu Atlanta, gitu ya, satu USA bisa digambarkan, tetapi dia tidak detail. Sedangkan peta skala besar ini hanya mencakup mungkin satu kota, tetapi dia lebih detail ya tergambarnya. Nah, oke, jadi itu tadi bahasan kita pada minggu ini ya. Jadi tadi pertama terkait dengan apa itu skala, kemudian bagaimana kita menyatakan skala, kemudian juga ada perhitungan skala ya ketika tidak tercantum pada peta, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana memperbesar maupun memperkecil skala. Sekaligus juga apa hubungan skala terhadap kedetailan yang tergambar maupun cakupan area yang terpetakan. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.